Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Nah, di sini ada overview-nya ya. Ada riset, ada penetapan, pemilihan menggunakan iklan atau paid advertising, optimalisasi, membangun hubungan pelanggan, penggunaan data, dan evaluasi penyesuaian strategi. Oke, kita mulai dari pendahuluan nih. Di era digital saat ini, pemasaran telah mengalami transformasi besar. Internet dan teknologi telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan, menggeser fokus dari metode tradisional ke strategi digital. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan dari berbagai ukuran untuk menjangkau audiens global dengan cara yang lebih efisien, personal, dan terukur. Pendekatan digital juga memberikan fleksibilitas luar biasa dengan alat dan platform yang tersedia. Bisnis dapat dengan cepat mengubah, menguji, dan mengoptimalkan strategi untuk mencapai tujuan bisnis. Terlebih lagi, kemudahan akses data memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Melalui materi ini, kita akan mengeksplorasi komponen utama dari strategi pemasaran digital bisnis. Yang pertama ada riset pasar dan target audience. Riset pasar bertujuan untuk memahami siapa target audiens yang ingin dijangkau. Anda perlu melakukan segmentasi pasar. Ini membagi audiens berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku. Nah, demografi ini ada usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Kalau psikografi itu ada minat dan gaya hidup. Kalau perilaku, frekuensi pembelian, preferensi produk. Selanjutnya ada persona pelanggan. Ini membuat profil pelanggan ideal berdasarkan riset. Misalnya umur 25-35, tinggal di kota besar, gemar belanja online. Nah, contohnya adalah nih, sebuah bisnis fashion online menargetkan wanita usia 18-30 tahun yang tinggal di perkotaan besar dan sering mengikuti tren fashion terbaru. Untuk ini, mereka terfokus pada media sosial yang terpopuler di kalangan target seperti Instagram dan TikTok. Selanjutnya ada penetapan tujuan atau SMART goals. Tujuan pemasaran harus SMART, specific, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Tentukan apa yang ingin dicapai melalui strategi pemasaran digital, seperti meningkatkan traffic website sebesar 20% dalam 3 bulan, meningkatkan engagement di media sosial sebesar 15% melalui konten interaktif. Contohnya adalah toko online perhiasan menetapkan tujuan untuk meningkatkan konversi dari media sosial sebesar 10% dalam waktu 6 bulan dengan membuat kampanye konten berbasis video tutorial cara memadukan perhiasan dengan outfit sehari-hari. Yang ketiga ada pemilihan kanal pemasaran digital. Pilih saluran yang paling sesuai dengan karakteristik audiens dan tujuan pemasaran. Ya, ada website dan blog, ini sebagai pusat informasi bisnis dan SEO. Yang kedua ada SEO dan SEM untuk meningkatkan visibilitas pada mesin pencari. Yang ketiga ada sosial media, ini memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan LinkedIn. Yang keempat ada email marketing untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan penawaran eksklusif. Yang kelima ada iklan berbayar, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Contohnya adalah sebuah startup kuliner menggunakan Instagram dan Facebook Ads untuk menargetkan pengguna lokal dengan promosi diskon khusus bagi pelanggan baru. Mereka juga mengirimkan email otomatis kepada pelanggan yang telah meninggalkan keranjang belanja tanpa menyelesaikan transaksi. Yang keempat ada pembuatan konten yang menarik dan bernilai. Konten adalah inti dari pemasaran digital. Buat konten yang relevan dan menarik bagi audiens. Ya, ada artikel blog, edukatif, dan dioptimalkan dengan kata kunci SEO, tutorial produk, video testimoni pelanggan atau review produk nih kalau video ya. Setelah juga ada infografis, ini visualisasi data atau tips praktis yang mudah dipahami. Yang keempat ada user generated content atau UGC. Ini konten yang dibuat oleh pengguna seperti review produk atau foto yang diposting oleh pelanggan. Contohnya adalah bisnis kosmetik meluncurkan kampanye di Instagram di mana pelanggan diminta memposting foto dengan produk favorit mereka menggunakan hashtag khusus. Mereka memilih beberapa pemenang untuk menerima paket hadiah eksklusif yang memicu lebih banyak engagement dan kepercayaan pelanggan. Yang kelima ada menggunakan iklan berbayar atau paid advertising. Strategi iklan berbayar mempercepat hasil dengan menargetkan audiens spesifik. Yang pertama ada PPC atau pay per click. Anda membayar hanya ketika seseorang mengklik iklan, misalnya dengan Google Ads atau Facebook Ads. Yang kedua ada social media ads. Ini iklan berbayar di platform seperti Instagram, LinkedIn, atau TikTok untuk menjangkau lebih banyak orang. Yang ketiga ada retargeting ads. Iklan yang ditampilkan kepada pengguna yang telah mengunjungi website Anda tetapi belum melakukan pembelian. Contohnya ada toko pakaian online yang menggunakan iklan retargeting di Facebook untuk menargetkan pengguna yang telah melihat produk di website tetapi belum membeli. Mereka menampilkan iklan dengan diskon eksklusif 10% jika pembelian dilakukan dalam 48 jam. Yang keenam ada optimalisasi mobile dan pengalaman pengguna. Saat ini banyak pengguna mengakses konten digital melalui ponsel, maka pastikan mobile friendly website. Pastikan website Anda mudah diakses melalui perangkat mobile dengan waktu loading yang cepat dan desain responsif. Yang selanjutnya ada app optimization. Jika Anda memiliki aplikasi, pastikan aplikasi berjalan dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Contohnya nih, marketplace lokal mengoptimalkan situs web mereka agar ramah seluler, ramah digunakan oleh handphone, dan menggunakan progressive web app
atau PWA untuk membuat pengalaman pengguna lebih cepat dan lancar tanpa perlu mengunduh aplikasi. Yang ketujuh ada penggunaan data dan analitik untuk optimalisasi. Pantau kinerja kampanye dengan menggunakan alat seperti Google Analytics untuk melihat performa situs web, sumber traffic, perilaku pengguna, dan lain-lain. Selanjutnya ada Facebook Insight atau Instagram Analytics untuk melacak performa postingan di media sosial, melihat siapa yang berinteraksi dengan konten, dan lain-lain. Yang ketiga ada A/B testing, menguji berbagai versi konten desain atau iklan untuk menentukan mana yang paling bagus gitu ya. Nah, contohnya adalah e-commerce menggunakan A/B testing untuk membedakan dua variasi halaman checkout mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan menghilangkan satu langkah dalam proses checkout, konversi meningkat 15%. Yang kedelapan ada membangun hubungan pelanggan dan loyalitas. Program loyalitas. Berikan penghargaan kepada pelanggan setia dengan menawarkan eksklusif atau diskon. Yang kedua ada customer support. Ini sediakan layanan dukungan yang cepat dan responsif melalui chatbot atau customer service di media sosial. Yang ketiga ada email retargeting. Ini kirimkan email lanjutan kepada pelanggan yang pernah membeli produk dengan penawaran spesial. Contohnya adalah brand minuman sehat meluncurkan program loyalitas di mana setiap pelanggan mendapatkan poin untuk setiap pembelian yang bisa ditukar dengan produk gratis atau diskon di pembelian berikutnya. Ya, terakhir nih, evaluasi dan penyesuaian strategi. Pantau hasil dari kampanye secara berkala dan lakukan penyesuaian. Yang pertama ada evaluasi ROI atau Return on Investment. Bandingkan biaya yang dikeluarkan untuk iklan dengan penjualan yang dihasilkan. Yang kedua ada KPI atau Key Performance Indicators. Metrik seperti jumlah traffic, engagement rate, dan conversion rate harus dievaluasi secara berkala. Yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan. Jika hasil tidak memuaskan, evaluasi konten, target audience, atau platform yang digunakan dan lakukan perubahan. Contohnya adalah startup teknologi mengubah strategi kontennya setelah melihat bahwa video tutorial di YouTube mendapatkan lebih banyak engagement daripada artikel blog. Mereka mulai fokus pada produksi video berkualitas tinggi dengan konten yang lebih mendalam. Jadi kesimpulannya adalah strategi pemasaran digital bisnis yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang audiens, penentuan tujuan yang tepat, pemanfaatan kanal pemasaran yang relevan, dan penggunaan konten berkualitas. Dengan data yang tepat dan analisis berkelanjutan, strategi dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa, tanyakan di grup ya, dan kalau nggak komen aja di YouTube ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga nih ke teman kalian yang mungkin perlu tahu informasi ini. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.